Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Pada hari ini, Minggu 6 Desember 2020, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Renaldo Panggabean. Juga kita akan melakukan perjamuan kudus bersama. Dimohon Bapak dan Ibu serta saudara sekalian menyiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami di dalam sorga, tibalah kita di bulan ke-12 di tahun 2020. Terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami terus menyatakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang sengaja kami lakukan atau tidak sengaja kami lakukan. Sucikan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakan kami ya Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan. Roh Kudus Tuhan pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Semua penata layan Tuhan Yesus yang memimpinnya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, jemaat GRI Berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita memujikan nama Yesus, Allah yang pelihara hidup kita, Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Semua jemaat Tuhan, mari kita sama-sama katakan pujian ini. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Jemaat Tuhan, berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Baik, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajar jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Dipersilakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, berakar, bertumbuh, berbuah, guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya.
Shalom, saudaraku Jemaat Gereja Rasuli Indonesia Berkat yang saya cintai. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Saudaraku, tanggal 1 Desember 2020 ketika saya membuka Instagram saya, bahwa banyak komentar ataupun posting-postingan dari saudara maupun teman-teman saya. Ada yang mengatakan welcome Desember. Ada yang juga mengatakan it's the most wonderful time of the year. Ada yang dibilang hi Desember, bla 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 bla. Dia ngobrol sama bulan Desember dan lain sebagainya. Saudaraku, pertanyaannya adalah ketika kita menyambut musim Natal di Desember 2020 ini, kita menyambutnya apakah dalam perspektif sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah? Apa sebenarnya makna musim Natal di Desember ini bagi kita semua? Kebanyakan dari kita, kalau Desember itu sudah tiba, kita sudah dipenuhi, sudah diras dengan banyak agenda. Ya, agenda dengan keluarga, liburan, cross kado, dekorasi Natal, dan lain sebagainya. Dimensi komersial dan sosial biasanya mendominasi persiapan kita menyambut Natal. Dan kadang-kadang kita tidak sadar dimensi sosial dan komersial itu menghilangkan spirit Natal yang sesungguhnya yang Tuhan ajarkan di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara-saudaraku di minggu Advent ini menjelang hari Natal kita ditempatkan kembali oleh Tuhan kepada spirit Natal yang sebenarnya, yaitu peristiwa Natal kelahiran Yesus di Bethlehem. Saudaraku, hari ini adalah hari Minggu 6 Desember 2020 yang adalah Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent itu diperingati sebelum hari Natal, biasanya 4 minggu sebagai satu persiapan. Dan Minggu Advent adalah minggu di mana kita diingatkan untuk mempersiapkan diri akan kedatangan Kristus Juru Selamat kita. Saudaraku, kedatangan Juru Selamat kita yang kepadanya kita melakukan persiapan diri, bukan kedatangan Juru Selamat kita yang pertama kali. Memang kita merayakan Natal setiap tanggal 25 Desember. Tetapi bukan untuk itu kita mempersiapkan diri. Kita merayakannya. Tetapi sesungguhnya kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali, Juru Selamat kita yang belum terjadi. Di dalam Yohanes 14 ayat 3, Yesus berkata begini, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Ya, jadi Tuhan Yesus sebelum dia pergi naik ke surga, ke rumah Bapa, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa aku pergi tetapi aku akan datang kembali. Di dalam Kisah Para Rasul, ya, kita tahu Kisah Para Rasul 2 ketika Tuhan Yesus naik terangkat ke surga disaksikan oleh murid-muridnya dan akhirnya menghilang di balik awan. Ada malaikat yang menegur, memberitahu kepada rasul-rasul. Dia bilang, "Hai, dia yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama." Dan juga di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus juga memberikan penglihatan-penglihatan kepada Yohanes. Dan berkali-kali dia mengatakan kepada Yohanes, "Aku akan segera datang, aku segera datang." Saudara bisa baca nanti di Wahyu 2 ayat 16, Wahyu 3 ayat 11, Wahyu 22 ayat 7, 12 dan 20. Berkali-kali Tuhan Yesus katakan, "Aku akan segera datang." Tetapi kita tidak tahu waktunya kapan Yesus datang. Yesus katakan tidak seorang pun tahu kapan anak manusia datang kembali. Anak saja tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Itu berarti saudara-saudaraku,
kedatangan Yesus kita tidak tahu kapan akan terjadi. Oleh karenanya kita harus bersiap-siap setiap saat, karena kita nggak tahu. Saya kalau ujian, saya bisa mempersiapkannya paling tidak 2 minggu sebelumnya lah, karena jadwalnya udah ada. Tetapi kedatangan Tuhan, kita tidak tahu kapan datangnya. Oleh karena itu, untuk sesuatu peristiwa yang kita tidak tahu kapan bisa terjadi suatu waktu, kita harus mempersiapkan setiap hari. Betul ya saudara ya? Dan saudara-saudaraku, minggu Advent ini ada 4, dimulai dari minggu lalu, 4 minggu sampai dengan tanggal 25 Desember. Dan kita gereja mengusung 4 tema, saudara-saudaraku. Pada minggu Advent yang pertama, minggu lalu, temanya adalah kita menantikan kedatangan Tuhan dengan pengharapan, hope. Kemudian minggu ini adalah minggu kedua, kita menantikan kedatangan Tuhan dengan kasih, love. Minggu depan nanti minggu Advent ketiga, kita menantikan kedatangan Tuhan dengan joy, sukacita. Dan nanti pada minggu terakhir sebelum tanggal 25 Desember, kita mengusung tema menanti kedatangan Tuhan dengan damai, kedamaian. Ya, jadi dengan hope, love, joy, and peace. Dan memang 4 tema ini yang diusung oleh semua gereja di seluruh dunia di dalam merayakan minggu-minggu Advent. Jadi saudara, hari ini kita mau merenungkan bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan dengan kasih. Ya, jadi temanya adalah bersiaplah menyambut kedatangan Tuhan dengan kasih. Saudaraku, mari buka Alkitab saudara dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami mau duduk diam, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, berfirmanlah Engkau saat ini ya Bapa, Engkau pimpin kami semua dengan roh-Mu yang kudus, baik hamba yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan di tempat mereka masing-masing. Kami percaya Roh Kudus juga yang memimpin mereka, supaya kami boleh mengerti Tuhan apa yang hendak Kau bicarakan, apa yang hendak Kau firmankan kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara pernah mendengar ada satu drama yang terkenal, drama Natal, namanya A Christmas Carol. Ya, ini adalah karya Charles Dickens. Ya, saudaraku, ini bisa kita lihat di YouTube. Ya, baik dalam bentuk film kartun maupun film biasa ya, saudara-saudaraku. Ada linknya di YouTube, saudara bisa saksikan. Mungkin saudara bisa mengajak anak-anak saudara untuk menonton film ini. Di dalam film ini diceritakan ada seseorang laki-laki yang sudah setengah tua, ya, dia adalah seorang rentenir, namanya adalah Scrooge, Ebenezer Scrooge. Dia terkenal adalah orang yang pandir, orang yang kikir, orang yang penuh dengan kebencian gitu ya, dan kerjanya meminjamkan uang gitu ya. Orang tahu sifat-sifatnya itu gitu. Dan pada satu saat masa Natal, di situ diceritakan dia dihinggapi oleh 3 roh, ya, 3 roh yang membuat dia berubah di masa Natal itu, ya, yaitu roh masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan 3 roh itu membuat transformasi di dalam dirinya, sehingga si paman gober ini, atau si Scrooge yang kikir ini, berubah dari pria yang pelit, ya, yang penuh dengan kebencian, menjadi pria yang paling dermawan dan penuh kasih. Dan sejak saat itu, sejak perubahannya itu,
dia bisa merayakan Natal dengan spirit yang berbeda. Saudara-saudaraku, saat kita memasuki musim Advent ini dan mulai kita memfokuskan diri untuk hari Natal, kita juga diingatkan bahwa kita sudah dikunjungi oleh Roh. Ya, Roh ini melakukan kunjungan yang pertamanya kepada kita dalam hati kita saat kita bertobat dan lahir baru. Dan Roh ini juga yang membawa kita kepada iman kepada Yesus Kristus. Roh ini juga yang membawa kita kepada Natal. Tentu saja Roh ini adalah Roh Kudus yang merupakan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kuduslah yang membawa kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, kisah 3 roh yang mengubah Scrooge adalah fiktif. Tetapi Roh Kudus yang mengubah kita itu adalah sesuatu yang nyata. Kita diubahkan dari tadinya musuh Tuhan karena kita berdosa, tidak bisa menghadap atau bertemu dengan Allah yang kudus. Lalu kita diubahkan menjadi anak-anak Tuhan. Ya, Roh Kudus membuat kita diadopsi oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Dan roh ini juga yang mengubah kita, yang mengangkat kita dari kegelapan menjadi terang, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, untuk membantu kita mempersiapkan Natal, kita perlu akan pekerjaan Roh Kudus juga, saudara-saudaraku. Karena hanya karya Roh Kudus sajalah makna Natal yang sesungguhnya itu bisa kita pahami. Dan saudara-saudaraku, biasanya di dalam menyambut Natal di awal Desember kita udah berpikir tentang kado hadiah. Ya. Kita mau memberi kado kepada orang-orang yang kita kasihi. Tetapi saudaraku, saya mau mengajak sebelum kita berpikir tentang hadiah yang akan kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi, kita perlu merenung, kita perlu berkonsentrasi pada kado atau pemberian atau karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Kasih adalah buah dari Roh Kudus yang tadi kita sudah baca. Dan kasih itu membantu kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jadi hari ini sekali lagi kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali dengan kasih. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang kasih, maka ada 3 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah Tuhan yang sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan kedua, kita juga harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan sebagai respons akan kasih-Nya yang terlebih dahulu diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, kita mau merenungkan bahwa kita mau menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Saudaraku, mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebelum kita melihat kasih sebagai buah roh yang harus ada dalam hidup kita, kita perlu merenungkan dan mengingat akan kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dalam peristiwa Natal, yaitu Yesus Kristus. Dan hal inilah yang sesungguhnya yang membawa kita kepada perayaan Natal yang sejati. Karena peristiwa kelahiran Kristus itu juga dibungkus oleh kasih Allah. Kasih Allah kepada saudara dan saya, bahkan kasih Allah kepada seluruh isi dunia ini. Mari saudara, kita pikirkan tentang hubungan antara Natal dengan kasih Tuhan. Hadiah terindah yang kita berikan biasanya itu berharga. Maksud saya untuk saudara kita, untuk pasangan kita, untuk anak kita. Itu biasanya kita mencari dan memikirkan, dan itu adalah sesuatu yang berharga yang kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi.
Saudaraku, begitu juga dengan Tuhan. Dia memberikan hadiahnya, yaitu juru selamat, karena kasih-Nya. Ya, jadi bukan kita saja yang memberikan hadiah yang berharga kepada orang-orang yang kita kasihi, tetapi Tuhan juga memberikan hadiah yang luar biasa, yang sangat berharga, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Allah. Saudaraku, sejak Allah mencipta sampai dengan peristiwa Natal yang pertama, Tuhan terus-menerus menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Ketika Dia menciptakan bumi ini dengan segala isinya lengkap, itu adalah tanda cintanya, kasih-Nya kepada Adam dan Hawa. Dia memberikan satu tempat yang indah supaya Adam dan Hawa hidup. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dengan rasa kasih-Nya, Dia juga memberi janji untuk menyelamatkan Adam dan Hawa dan seluruh manusia dari dosa. Begitu juga kita tahu cerita Nuh. Allah mengasihi Nuh sehingga dia dan keluarganya diselamatkan dari bencana air bah. Dan seterusnya, saudara-saudaraku, Allah berulang kali menunjukkan kasih-Nya kepada Abraham, kepada Ishak, Yakub, Yusuf, dan banyak orang lagi di dalam seluruh perjanjian lama. Dan terutama semua kasih itu adalah Allah sedang bercerita bahwa Dia akan mengutus juru selamat yang akan datang untuk menyelamatkan dunia yang berdosa. Jadi karena kasih-Nya, Tuhan menepati janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, kepada bapak-bapak kita, bapak patriark, bapak Abraham, dan seterusnya. Allah berjanji dan Allah menepati janjinya semata-mata karena Dia benar-benar sungguh-sungguh mengasihi manusia. Dan seperti yang dikatakan Paulus di dalam Galatia 4 ayat 4, Paulus mengatakan begini, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini adalah penggenapan janji Allah. Jadi Allah mengasihi, Allah berjanji, Allah mengenapi janjinya setelah waktunya genap. Semua itu semata-mata karena rasa kasih-Nya. Dan saudara tahu, keempat Injil disitulah dilaporkan tentang penggenapan janji Allah. Dalam 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di situ diceritakan lengkap, saudara-saudaraku, tentang kasih Allah yang menepati janjinya. Di situ kasih Tuhan yang begitu besar dinyatakan dengan mengutus Yesus Kristus, Allah Anak, sebagai juru selamat ke dunia ini. Dan Injil juga menceritakan tentang kasih Tuhan, bahwa kedatangan Kristus itu agar semua orang bisa ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan karena kasih-Nya juga, maka Tuhan Yesus tunduk kepada hukum Tuhan. Ya, sekalipun Dia tidak berdosa, namun Dia menggantikan kita yang berdosa mati di kayu salib. Dan kasih Tuhan juga yang mengantarkan Dia untuk lahir ke dunia ini dengan cara yang luar biasa, yaitu lahir dari perawan, seorang perawan Maria di Bethlehem. Dan semua ini adalah menggambarkan kasih Tuhan, penggenapan janji Tuhan yang mengasihi kita, yang ada di dalam kitab Injil, saudara-saudaraku, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mempersiapkan diri dengan baik
untuk merayakan kelahiran Yesus dan juga mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya, harus dengan kita memahami kasih Tuhan, kasih Allah, kasih yang mengorbankan anaknya sendiri yang tunggal ke dunia ini untuk mati. Dalam kasih, Allah Bapa memberikan putranya supaya kita tahu apa sebenarnya kasih itu. Saudaraku, Tuhan berkata kepada kita di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16a. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kelahirannya adalah awal daripada misi kasih Allah. Sebuah misi yang berakhir dengan pengorbanan hidup Kristus untuk dosa-dosa kita. So, saudara-saudaraku, pastikan bahwa semua persiapan Natal saudara itu berpusat pada kasih kepada Tuhan, ya, yang sudah hadir dan lahir di dunia ini di dalam peristiwa Natal. Namun, pastikan juga bahwa kasih Tuhan yang sudah menjanjikan bahwa juru selamat itu akan datang kembali pada hari terakhir untuk membawa saudara dan saya kembali bersama Dia, menikmati kasih karunia-Nya dengan sepenuhnya, bahkan dengan selama-lamanya. Jadi itu saudara yang pertama, kita merenungkan kasih Allah kepada kita. Dan hal itu membawa kita kepada poin yang kedua, bahwa kita menunjukkan kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku, setelah kita merefleksikan kasih Tuhan yang begitu besar yang menyelamatkan kita, sekarang kita berbicara tentang kasih sebagai buah dari Roh Kudus. Saudara-saudaraku, sebagai respons atas kasih Tuhan, maka kasih kita di dalam iman juga harus mengalir kepada Tuhan. Saudaraku, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Kita diberitahu bahwa kita mengasihi Allah karena Dia dulu yang mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita mengasihi Tuhan sebagai hasil dari semua cinta yang terlebih dahulu sudah Dia tunjukkan kepada kita. Tetapi saudara-saudaraku, pada zaman ini rasanya, terutama anak-anak kita lebih mudah untuk melihat kasih dari Sinterklas daripada kasih bayi Yesus. Terutama anak-anak kita, saudara-saudaraku. Kita lihat kalau ada Sinterklas, anak kita itu menunjukkan cintanya kepada Sinterklas. Mereka memeluk, mereka bergembira, dan lain sebagainya. Kenapa mereka begitu kasih kepada Sinterklas? Ya, karena Sinterklas datang membawa hadiah. Tetapi sesungguhnya, saudara-saudaraku, Tuhan telah memberi hadiah bagi kita yang jauh lebih besar melalui kelahiran putranya Yesus Kristus. Karunia Putra Allah menghasilkan pengampunan buat kita, kehidupan yang lebih bermakna, dan juga keselamatan kita. Saudaraku, ingatlah juga bahwa pemberian Tuhan melalui putranya bukanlah hadiah bagi kita karena kita sudah berbuat baik, bukan karena kebaikan kita. Jika Tuhan memberi kita pahala karena apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita, maka pasti kita tidak bisa mendapat hadiah itu. Justru sebaliknya, yang kita dapat adalah hukuman yang kekal di neraka karena dosa-dosa kita. Itu bukan hadiah, itu adalah ganjaran. Tetapi saudara-saudaraku, ini adalah hadiah semata-mata sepenuhnya karena Allah yang mengasihi kita, bukan karena perbuatan kita.
Bukankah ini adalah hadiah yang jauh lebih besar? Tidak ada hadiah apapun ya yang ada di pohon Natal biasanya, atau hadiah yang berharga apapun yang lebih bernilai harganya daripada hadiah yang Tuhan Yesus berikan. Dan saudara ingat, semuanya itu karena cintanya, karena kasihnya kepada kita. Saudaraku, ya memang menjadikan ya kalau popularitas bayi Yesus itu dikalahkan dengan popularitas dari Sinterklas di masa-masa Natal kita. Tetapi saudara-saudaraku, saya mau katakan begini, pastikan itu tidak terjadi pada anak-anak saudara. Kelahiran Yesus harus menjadi sentral dan prioritas di dalam kita mempersiapkan dan merayakan Natal, bukan Sinterklas. Saudara harus merubah semuanya itu, ornamen, bahkan nyanyiannya pun harus saudara rubah. Saudara tahu kan lagu Santa Claus is coming to town. Saudara harus rubah itu menjadi Jesus Christ is coming to town. Saudaraku, saya boleh nyanyikan sedikit ya lagu ini, tapi saya rubah menjadi Jesus Christ is coming to town. Ya, saudara perhatikan, saudara ikut bernyanyi, nanti saudara ajarkan ke anak-anak saudara. Saudara dengarkan ya. You better watch out, you better not lie, you better not cheat, I'm telling you why. Jesus Christ is coming to town. He came to give life and he paid the price. Better make sure you're holy and nice. Jesus Christ is coming to town. He loves you when you're sleeping, and more when you awake. He loves you when you're good and bad, so be good for holy shake. Oh, you better watch out, you better not lie, you better not cheat, I'm telling you why. Jesus Christ is coming to town. He came to give life and he paid the price. Better make sure you're holy and nice. Jesus Christ is coming to town. Hatiku bergembira, jiwaku bersuka, menyambut kelahirannya Juru Selamat manusia. You better watch out, you better not lie, you better not cheat, I'm telling you why. Jesus Christ is coming to town. Yesus lahir ke dunia. Jesus Christ is coming to town. Kita lanjutkan ya saudara-saudara. Dan bagaimana saudara-saudaraku kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita mencintai Dia? Yang pertama, cara yang jelas adalah dengan cara menyembah Dia. Kita menyembah Dia secara teratur di kebaktian hari Minggu, ya, dan juga pada kesempatan ibadah yang lain. Ketika saudara sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka saudara tidak akan telat datang ke gereja. Saudara sudah siap di bangku saudara jam 10 kurang karena saudara mau menghadap Tuhan yang saudara kasihi. Dan saudara akan mengikuti kebaktian dari awal sampai akhir. Ya. Saudara jangan katakan saudara mengasihi Allah kalau untuk berdiam diri, beribadah, menyembah kepada Allah saja saudara tidak bisa, saudara-saudara. Dan juga di dalam penyembahan secara pribadi di rumah. Dan juga bahkan ketika saudara mengadakan mesbah keluarga, ya, family altar. Saudara juga menyembah Dia di dalam kebaktian kita di malam Natal nanti tanggal 24 atau di hari Natal. Itu adalah cara kita untuk mengasihi Dia, yaitu dengan menyembah Tuhan.
Jadi waktu bersama Tuhan harus menjadi satu prioritas di dalam kita merayakan Natal, mempersiapkan Natal ini. Bahkan di setiap acara Natal, acara kumpul-kumpul, kalau kita memang mengasihi Tuhan, yang kita rayakan kelahirannya, maka harus ada waktu untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Dan cara yang kedua, saudara-saudaraku, selain kita menyembah Tuhan, kita juga mencintai Dia dengan bersaksi tentang Dia, tentang kasih-Nya kepada orang lain. Saudara-saudaraku, saya rasa ini adalah satu hal yang wajar, yang muncul dari hati seseorang yang begitu dikasihi dan akhirnya dia mau ngasih tahu orang, itu orang baik sekali. Begitupun dengan kita yang sudah sungguh-sungguh merasakan kasih Allah, maka kita meresponinya dengan cara memberitahukannya kepada orang lain. Tidak hanya di ibadah saja yang kita selalu memuji-muji Dia, tetapi di hadapan orang lain pun kita harus selalu memuji Dia, bahwa Dia mengasihi kita. Dia sudah memberikan hadiah yang luar biasa bagi kita di masa Natal ini, saudara-saudaraku. Dan kapan saja saudara diberi kesempatan oleh Tuhan, maka saudara akan menggunakannya untuk memberitahu kepada orang tentang juru selamat dan apa arti Natal atau kelahirannya bagi hidup saudara. Saudara bisa juga mengundang orang-orang lain yang mungkin tidak pernah ke gereja untuk datang ke gereja untuk ikut ibadah Natal kita nanti tanggal 24 atau tanggal 25. Atau ibadah-ibadah lain yang saudara ikuti. Saudara ajak orang-orang yang belum pernah datang ke gereja. Dan itu adalah satu gambaran bahwa kita mengasihi Allah dan kita mau memberitakan kasih-Nya itu kepada orang lain. Saudaraku, biarlah kiranya kasih Anda kepada Kristus menjadi jelas bagi semua orang yang memperhatikan dan melihat Anda. Terutama saat mereka mendengar saudara berbicara, ada kasih Kristus di situ. Ketika orang melihat saudara, mereka juga melihat Kristus di dalam diri saudara. Biarkan semua orang tahu bahwa Yesus adalah alasan kita untuk musim Natal ini, untuk masa-masa Natal di Desember ini. Jesus is the reason for this season. Saudara-saudaraku, yang ketiga, yang terakhir, kita merenungkan bahwa kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Sebagai buah roh, kasih adalah sesuatu yang kita perlihatkan tidak saja kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama kita. Kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama itu harus berjalan beriringan bersama-sama. Ketika kita memuji Tuhan, menyatakan cinta kita pada Tuhan, kita juga menunjukkan cinta kita kepada orang lain. Kita juga ingin orang-orang lain itu mendengar tentang kelahiran seorang juru selamat. Dan kita ingin supaya mereka seperti gembala-gembala di padang yang pergi mencari sang anak di kandang domba, di palungan. Dan lebih dari itu, kita ingin mereka percaya dan diselamatkan melalui kehidupan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kematiannya dan kebangkitannya yang mulia. Saudaraku, itulah cara kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Kita ingin supaya mereka juga mendengar kasih Allah, lahirnya Sang Juru Selamat. Namun tidak hanya itu, saudara-saudaraku. Kita juga mewujudkan kasih kita, iman kita dengan perbuatan. Natal adalah saat di mana biasanya orang lebih banyak memberi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya selama 1 tahun. Semangat memberi itu lebih hidup di bulan Desember biasanya.
dibandingkan dengan waktu-waktu lainnya. Orang Kristen yang mengasihi Yesus sebagai juru selamat akan membiarkan diri mereka dipenuhi dengan spirit untuk memberi terhadap sesama. Kita ingin berada di garis terdepan di dalam membantu mereka yang membutuhkan, khususnya di masa-masa pandemik ini. Kita mau menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama orang Kristen, sehingga kita ikut terluka bersama dengan orang yang terluka. Kita ikut berduka dengan orang yang sedang berduka. Dan ingin selalu berusaha membuat sesuatu sehingga rasa luka, rasa duka mereka menjadi hilang. Tetapi saudaraku, rasa cinta terhadap sesama itu tidak boleh berhenti pada tanggal 25 Desember. Cinta umat Kristen yang berpusat pada kelahiran Juru Selamat itu harus terus-menerus terjadi dan berlanjut di sepanjang tahun. Dan saudara, itu tidak semata-mata soal materi ya saudara-saudara. Kasih Kristen bukan hanya memberi makan tubuh atau jasmani, tetapi kasih Kristen adalah memberi makan tubuh rohani orang lain, yaitu Injil. Saudaraku, di dalam perikop yang kita baca tadi, di dalam Galatia 5 ayat 22, kasih adalah buah roh yang pertama dari daftar roh yang lainnya. Sukacita, lemah lembut, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang tepat. Karena buah roh yang lainnya itu mengalir dengan benar dan tulus, harus diawali dengan kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih dari Tuhan, dan kasih kepada sesama. So, saudara-saudaraku, semoga kita sungguh-sungguh siap untuk merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Dan juga kita bersiap untuk kedatangannya yang kedua kali dengan spirit Natal yang sejati, spirit Natal yang benar, yaitu dengan kasih. Kiranya kasih inilah yang membimbing kita memasuki masa-masa Natal di bulan Desember ini. Dan tentunya juga pada musim-musim yang lain di sepanjang tahun kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk merayakan kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan yang pertama ke dunia ini menjadi juru selamat bagi kami. Tetapi juga kami boleh mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Roh Kudus yang memimpin kami merayakan Natal untuk mempersiapkan diri dengan kasih. Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara, saya beri kesempatan untuk berdoa dan bersaat teduh secara pribadi, memeriksa diri, dan mempersiapkan hati saudara untuk masuk ke dalam meja perjamuan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengambil cawan dan roti dengan cara yang tidak layak, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karenanya, ia harus menguji dirinya sendiri. Dan sesudah itu, dia baru boleh makan roti dan minum. Dan sementara itu, saudara, pemuji dan worship leader akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah
terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku, sebelum kita perjamuan kudus, mari kita berdoa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di surga yang maha agung dan mulia, bersekutu denganmu dan dengan Kristus dalam perjamuan adalah sesuatu hak istimewa bagi kami, yang bahkan tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata. Betapa bersyukurnya kami Tuhan bahwa Engkau telah melupakan dosa-dosa kami karena darah Kristus yang tercurah, yang dicurahkan bagi mereka yang percaya kepadanya. Tolonglah kami untuk memuliakan-Mu ya Tuhan dalam perjamuan kudus ini, dan untuk memuji dan menghormati, berterima kasih dan memuliakan-Mu karena kami dapat bersekutu dengan-Mu di dalam Yesus Kristus. Jika bukan karena darah anak domba Allah yang berharga yang telah menyucikan kami dari semua dosa, sesungguhnya kami akan tetap berada di dalam dosa-dosa kami, dan kami hanya pantas menerima murka-Mu. Tetapi Engkau telah memilih kami untuk menjadi umat bagi diri-Mu sendiri, dan bahwa Engkau telah berkata, "Aku akan menjadi Tuhanmu dan Engkau akan menjadi umatku." Engkaulah yang mencari kami dan menebus kami, dan sekarang kami mengucap syukur dan memohon berkat-Mu atas roti dan anggur yang karena firman Allah adalah tubuh dan darah Kristus. Dan kami memohonnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita persiapkan diri kita. Angkat roti yang adalah tubuh Kristus. Pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Saudara-saudaraku, tubuh Kristus telah dipecahkan untuk pengampunan dosa kita. Makanlah
dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan dia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah." Saudaraku, darah Kristus telah dicurahkan untuk menghapus dosa-dosa kita, bahkan dosa seluruh dunia. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Oleh karenanya, minumlah dengan penuh ucapan syukur. Minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Saudaraku, mari dengan tetap bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disiksa, mati dan disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya saudara merespons kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. Saudara boleh memberikan persembahan dengan mentransfernya ke rekening gereja yang nomornya ada di layar saudara. Dan sementara itu, saudara boleh bersama-sama dengan pemuji dan pemimpin pujian memuji nama Tuhan. Dan setelah itu, saudara boleh memperhatikan beberapa pengumuman dari gereja dan dapat bersama-sama mendukung dari apa yang diumumkan. Tuhan memberkati.
Saudaraku, mari kita menutup ibadah kita dengan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Lalu kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami dan memohon berkat dari Tuhan. Jangan lupa saudara, Natal kita pada tanggal 24 Desember malam dan tanggal 25 Desember pagi. Dan kami akan melayaninya melalui Zoom. Ya, jadi saudara harus hadir pada waktu yang bersamaan, ya, tidak melalui YouTube, ya, tapi kami sangat mengharapkan kehadiran dan partisipasi saudara di dalam ibadah malam Natal dan perayaan Natal ini sebagai tanda kasih saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh semeja dan sehidangan dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kembali kepada makna peristiwa Natal yang sejati, bahwa Yesus Kristus lahir untuk menyelamatkan kami, bahwa kelahiran Kristus adalah hadiah yang terbesar dalam hidup kami, lebih dari hadiah apapun. Biarlah apa yang boleh kami renungkan pada hari ini boleh mendasari semua persiapan dan acara-acara Natal kami, baik di gereja maupun keluarga di sepanjang bulan Desember ini. Dan biarlah kami boleh menyatakan kasih kami juga kepada orang lain sebagai cara kami di dalam menyembah dan mengasihi Tuhan. Bapa, kami mau menaikkan syafaat kami. Yang pertama, kami mau berdoa untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi beserta wakil, para menteri, dan semua aparat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan pimpin mereka supaya mereka boleh melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh hormat kepada Tuhan. Tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan juga karuniakan hikmat ya Bapa, supaya pemerintah boleh mengambil langkah-langkah yang tepat dalam berbagai situasi ya Tuhan, terutama di dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tolonglah pemerintahan kami. Tuhan juga yang mengingatkan pemerintahan kami untuk sungguh-sungguh dengan tegas dan berani menegakkan aturan hukum tanpa memandang bulu. Dan Tuhan juga yang menggerakkan hati pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan seluruh aparat keamanan, supaya mereka tidak berdiam diri, tapi terus menginvestigasi ya Tuhan atas kejadian yang sangat menyedihkan, pembakaran dan penganiayaan dari anak-anak-Mu yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Supaya kebenaran boleh disingkapkan, supaya pemerintahan kami tidak hanya berdiam diri, tetapi terus bergerak ya Tuhan, menegakkan keadilan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga dari korban terorisme di Sulawesi Tengah ya Tuhan. Roh Kudus, hibur dan kuatkan mereka. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit buat mereka, menghadapi kenyataan gereja dan rumah mereka dibakar, bahkan saudara mereka kekasih yang mati dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Tetapi Tuhan, Engkau sudah berfirman, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kami mau mengamini firman-Mu itu, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Dan mereka boleh tetap bersekutu, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam situasi yang mereka alami saat ini. Hamba juga mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan, terutama mereka yang dalam pemulihan, dalam sakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menilik mereka satu persatu. Keluarga Horasiaan dan juga Abednego yang Tuhan izinkan terkena virus COVID-19. Tapi kami percaya melalui semua ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan kami mohon Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka.
dan juga dengan saudara-saudara kami yang lain, jemaat-Mu, dengan segala pergumulan, baik itu sakit penyakit maupun pergumulan masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan. Tuhanlah yang menilik mereka. Kami juga berdoa untuk para majelis dan pengurus yang mempersiapkan acara Natal pada tanggal 24 dan tanggal 25. Roh Kudus tuntun kami ya Tuhan, supaya semua acara yang kami persiapkan itu sungguh-sungguh berpijak kepada firman Tuhan, sehingga makna yang sejati akan peristiwa kehadiran-Mu di dunia ini boleh mengemuka dan boleh menguatkan iman dari setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah itu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Masih banyak Tuhan permohonan kami kepada Tuhan, tapi kami percaya Engkau tahu semuanya. Engkaulah Allah yang Maha Tahu, dan semua yang terjadi dalam hidup kami bukan di luar sepengetahuan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan doa syafaat kami ini kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami rayakan kehadirannya di bumi ini, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jalanilah masa-masa Natal ini dengan iringan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.